Masyarakat di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan terkenal kreatif dalam membuat produk kerajinan. Salah satunya di Desa Bayanan dikenal sebagai kampung pengrajin gerabah. Berbagai kerajinan berbahan tanah liat dan pasir ini diproduksi pengrajin setempat, lalu dipasarkan ke berbagai daerah di Kalsel hingga luar Kalsel. Usaha yang digeluti masyarakat secara turun-temurun ini masih dilakukan secara tradisional. Salah satu pengrajin gerabah yang ditemui Banjarmasin Pos adalah Salmah, 53 tahun. Mulai merintis usaha sejak tahun 1994, dia memproduksi gerabah berupa tungku, alat untuk memasak dengan menggunakan kayu bakar. Tiap hari Rukiah yang mempekerjakan 3 orang warga di kampungnya itu membuat 50-70 jenis produk, terdiri tungku atau dalam bahasa setempat dapur negara, kuantan, panai, kapit, celengan, pot bunga, dan produk mainan. Namun produk unggulannya tetap tungku. Cara produksinya yang masih tradisional membutuhkan proses yang cukup panjang. Mulai mencampur tanah liat dengan pasir yang diaduk dengan kaki. Setelah tanah tercampur rata dengan pasir, lalu dimulai proses menempa dan pembentukan yang dilakukan secara manual untuk tungku tanpa alat cetak. Termasuk proses pembakaran dalam tungku bersuhu panas tinggi menggunakan kayu bakar. Sedangkan produk lainnya seperti celengan, kuantan, kapit menggunakan alat pemutar tanah liat yang diputar menggunakan tangan. Meskipun masih dibikin secara tradisional, hasil kerajinan gerabah buatan Rukiah dan warga Bayanan lainnya ini cukup berkualitas. Dipasarkan ke berbagai di daerah Kalsel, Kalteng, dan Kaltim. Diakui Rukiah, pangsa pasar kerajinan gerabah khususnya produk andalan tungku kini sempit tak seramai tahun 90-an. Hal itu karena tungku yang menggunakan kayu bakar ini kian ditinggalkan seiring beralihnya masyarakat ke kompor gas. Dulu tahun 90-an bersaing dengan kompor minyak, sejak tahun 2000-an digempur kompor gas, ungkapnya. Meski demikian, usaha yang digelutinya bersama warga Bayanan lainnya itu kini tetap bisa bertahan. Sebab, tungku masih digunakan pedagang kecil seperti untuk membakar sate, membakar dupa, atau wewangian juga untuk bakar ikan. Sedangkan produk lainnya seperti capit biasanya digunakan terkait adat, seperti untuk menyimpan plasenta bayi baru lahir. Alhamdulillah masih bisa dijadikan sumber pendapatan, walaupun hanya cukup untuk makan, kata Rukiah.